kan Bapak. Nah, nama lain daripada sibolis atau siblis itu adalah hantu. Kenapa dia disebut hantu? Karena dia mau menakut-nakutin orang. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Jangan seringkali kita memakai istilah hantu ini untuk apa? Menakut-nakuti anak kita. Hei, nanti kalau kamu nanti keluar rumah, awas hantu. Secara kita tidak sadar kita sedang memperluas, memproklamirkan, memperbesar nama dari si bulis atau si iblis, Bapak Ibu. Kalau tujuan kita supaya anak kita itu duduk manis, diam di rumah, nggak usah membesarkan nama hantu, nama si bulis, Kak. Kita kasih tahu aja. Lebih baik, nak, kamu di rumah saja ya, supaya kamu bisa belajar, baca buku. Tapi tanpa kita sadari, seringkali kita memakai, membesar-besarkan nama hantu ini nih. Dan kita nggak sadar kita sedang dipakai oleh iblis juga menjadi perpanjangan tangan. Nama lain adalah roh kekacauan, artinya suka memperalat manusia untuk berbuat jahat. Roh kekacauan di sini berarti iblis selalu terus memprovokasi, mengadu domba sesama kita. Roh kekacauan ini kan juga bisa terjadi di gereja. Jemaat kita diperalat oleh iblis apa? Mengadu domba kita dengan mereka. Di antara sesama hamba Tuhan juga. Roh juga, iblis juga bekerja untuk apa? Saling fitnah memfitnah di antara sesama hamba Tuhan. Nah, persoalannya hamba Tuhannya nggak sadar bahwa dia sedang diperalat oleh iblis, Bapak Ibu. Kasihan banget, sangat memprihatinkan. Apalagi kalau pendetanya mau dipindahkan ya. Yang dihina-hina, yang dimaki-maki pimpinan yang di atas tuh. Disumpah serapahin. Oh, ngeri. Saya sering melihat itu hari-hari ini, Bapak. Ngeri betul. Jemaatnya, pendetanya sampai maki-maki gembala sidangnya, bisopnya, ketua sinodenya. Dimaki-maki loh. Karena saya dapat isi WA. Maki-makian yang ditujukan kepada bisopnya itu. Aduh, saya pikir ngeri loh ini. Dan yang membuat itu siapa? Pendeta. Hamba Tuhan. Artinya apa? Diadu domba lah jemaat itu untuk melawan bisopnya, ketua sinodenya. Karena dia nggak terima dia dipindah. Saya bilang orang ini nggak sadar sedang dipakai setan. Roh ketakutan. Ya, iblis itu Bapak Ibu kerjaannya, fungsinya apa? Menciptakan rasa takut. Menciptakan rasa khawatir, cemas, bimbang, dan ragu. Maka saya katakan dari, ya, jangan kita hidup terus dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran. Karena itu adalah bentuk pekerjaan daripada iblis. Maka dengan demikian, dosa lain mungkin kita tidak lakukan, berzina, selingkuh, kita nggak lakukan. Tapi jangan lupa, hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan itu juga adalah bentuk dosa, karena itulah bentuk pekerjaan daripada iblis. Makanya kita katakan janganlah kau khawatirkan. Nama lainnya roh perbudakan daripada nama iblis itu. Roh perbudakan itu artinya apa? Memperalat dan mempergunakan manusia sebagai kaki tangannya untuk apa? Selalu terus menerus berpikir jahat, bertindak jahat, melakukan segala sesuatu jahat. Ini yang seringkali terjadi di dalam diri orang, misalkan Bapak Ibu, ya, waktu dia ditangkap polisi karena kasus pembunuhan. Oh, tidak ada rasa bersalah. Bahkan dia dimasukkan di penjara pun. Dia keluar dari penjara, bunuh orang lagi. Bukan hanya dua tiga. Kalau pertama dia masukkan karena bunuh satu orang. Tapi setelah dia keluar dari penjara, yang dibunuh dua, tiga, empat, lima orang, puluhan orang. Kenapa? Itu terjadi karena waktu dia di penjara tidak bertobat pada Kristus. Yang bekerja di balik semua itu siapa? Roh perbudakan alias sibolis atau iblis. Nama iblis itu juga disebut namanya raja kedahsyatan. Karena apa? Dia tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah ya merasa cukup untuk memperbudak, memperalat.
manusia untuk terus menerus dalam dosa. Bayangin Bapak, roh kedahsyatan. Inilah yang dialami oleh mereka-mereka yang belum sungguh-sungguh bertobat Bapak. Ya, itu nama-nama iblis yang berhubungan dengan hal-hal yang menakutkan. Nama-nama iblis menyangkut keinginan tubuh. Nah, apa? Roh perjinahan. Artinya mendorong manusia untuk selalu ingin bersetubuh dengan orang lain. Kenapa sekarang ini kita lihat begitu suburnya budaya perselingkuhan, perjinahan, baik di kalangan keluarga-keluarga orang kaya, karena iblis bekerja luar biasa. Tolong Bapak Ibu diingatkan ini ya kepada jemaat ya. Jadi kalau istrinya, suaminya, ya anak menantunya berzina, jangan merasa diri hebat. Jangan merasa, oh berarti gue masih laku. Tapi harus kita ingatkan, itulah bentuk pekerjaan iblis yang tinggal dalam dirimu. Itu harus kita ingatkan itu. Roh perjinahan itu juga Bapak Ibu. Masuk juga di dalamnya apa? Penyembahan kepada ilah-ilah lain. Artinya bukan kepada Tuhan kan. Itu bentuk dari perjinahan secara rohani. Ya, dengan dia mempertuhankan patung, kuburan, tugu, ya. Itu bentuk perjinahan juga secara rohani. Bahkan keterlibatan orang dengan okultisme, itu juga bentuk perjinahan kan. Nah, dicatat dalam Hosea 4 ayat 12 dan juga Hosea pasal 5 ya Pak. Nama-nama iblis yang menyangkut penyakit tertentu, roh kelemahan. Ya, Bapak Ibu, artinya di sini kita lihat bahwa iblis juga bisa melemahkan fisik seseorang dengan memberikan apa? Memberikan apa? Penyakit, mengirimkan penyakit Bapak Ibu. Itu dicatat dalam Lukas pasal 13 ayat 12. Bahkan iblis juga bisa membuat orang bisu, tidak bisa berbicara Bapak Ibu. Itu kan dicatat dalam Markus pasal 9 ayat 17. Ya, bukan hanya itu saja. Iblis atau roh jahat juga bisa menyebabkan orang tuli tidak bisa mendengar, buta tidak bisa melihat, serta apa? Bungkuk. Itu dasar dalam Markus 9 ayat 25, Matius pasal 12 ayat 22, Lukas pasal 13 ayat 11. Tapi tahukah Bapak Ibu? Waktu Tuhan Yesus menjumpai dan bertemu dengan orang-orang yang mengalami sakit penyakit ini, ya, orang yang tidak berbicara tiba-tiba dijamah oleh Tuhan Yesus mulutnya bisa berbicara. Orang yang tidak bisa mendengar dijamah oleh Tuhan Yesus telinganya bisa mendengar. Orang yang tidak bisa melihat alias buta sejak dari lahir dijamah oleh Tuhan Yesus matanya bisa melihat. Orang yang bungkuk dijamah oleh Tuhan Yesus badannya, punggungnya, orang itu bisa sembuh. Bapak Ibu, ini adalah banyak pekerjaan-pekerjaan iblis. Yang saya katakan tadi, ini tidak bisa kita selesaikan, tidak bisa kita tuntaskan, kita tidak bisa kita obatin hanya dengan pakai tangan dokter. Nggak bisa. Hanya dengan pakai obat-obatan. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Jadi gimana? Bawa orang itu kepada Kristus, Injil itu saya bertobat terima Yesus. Bahkan iblis juga bisa membuat sebuah keluarga mandul tidak punya anak, tidak punya keturunan. Saya jumpai keluarga-keluarga yang begitu. Maka waktu saya menjumpai orang-orang yang seperti itu, ayo kembali kepada Tuhan. Bertobat pada Yesus. Terima secara pribadi. Supaya rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan. Kandungan istrimu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya mereka punya keturunan. Yang sakit sama tadi. Ayo bertobat sama Tuhan. Terima secara pribadi. Supaya sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Dipulihkan oleh Tuhan. Penglihatan diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ya, iblis itu banyak menelurkan sakit penyakit kepada banyak orang. Bahkan orang yang berpenyakit ayan dicatat dalam Matius pasal 17 ayat 15 dan juga 18. Bisa juga di situ iblis bekerja di dalam. Tahu Bapak Ibu penyakit ayan ya, yang tiba-tiba kalau misalkan kena terik matahari langsung apa? Terkapar dia langsung kelepak-kelepak, langsung keluar dari mulutnya busa-busa. Atau kalau dekat api, ya. Orang-orang begini nggak bisa langsung diobati hanya dengan dokter, Bapak. Kolaborasi lah, pakai kuasa Tuhan. Bahwa itu bertobat pada Kristus. Nama-nama iblis yang menyangkut praktek okultisme langsung.
roh tenung, perdukunan. Jadi tidak pernah Bapak Ibu, jasa perdukunan itu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Nggak ada itu, omong kosong, itu berita hoax itu. Semua praktek perdukunan adalah bentuk pekerjaan daripada si iblis atau si setan. Maka jangan sampai kita biarkan jemaat itu mempercayai berita hoax dengan menganggap, wah Tuhan juga bisa memakai dukun. Di mana Tuhan pernah memakai dukun dalam Alkitab memulihkan, menyembuhkan? Tuhan cukup punya kasih kuasanya. Menyembuhkan orang yang sakit, memulihkan orang yang terluka. Tidak pernah memakai dukun. Lalu bagaimana Pak Tony dengan dokter? Oh ini beda. Dokter itu kan tidak melibatkan, ya kalau dokternya tidak melibatkan kuasa okultisme ya, tidak melibatkan pakai kuasa kegelapan atau tidak melibatkan kuasa sibolis atau si iblis, murni pakai ilmu. Itu diberkati oleh Tuhan. Karena Amsal pasal 1 ayat 7. Dari Tuhan juga sumber pengetahuan. Maka tidak boleh juga Bapak Ibu ya, kita hamba Tuhan melarang orang untuk berubah ke dokter. Tidak boleh ya. Lagi-lagi kemarin juga saya dengar ada seorang ibu, dia lagi sakit dengan suami istrinya. Lalu dia konsul dengan seorang pendeta. Lalu apa kata Pak Pendeta ini? Nggak usah ke dokter, kata. Aduh, saya geleng-geleng kepala lagi. Emang kalau ke dokter itu najis? Dosa. Tuhan bisa memakai kasih kuasanya, mujizatnya langsung. Atau kita doakan, atau kita Injil, orang itu diberikan Tuhan. Ini satu. Tapi Tuhan juga bisa memakai kuasa kesembuhannya lewat apa? Tangan dokter. Karena saya katakan tadi dalam Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan permulaan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Tuhan itu sumber pengetahuan kok. Jadi kalau orang belajar, studi, masuk di fakultas kedokteran, itu juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Maka kita jadi hamba Tuhan tidak boleh naif juga ya. Langsung masuk ke dokter. Pernah Bapak Ibu, ini seorang pendeta. Istrinya sudah mau melahirkan. Orang tuanya, istrinya bilang, kita ke dokter lah ya. Suaminya bilang, enggak usah. Kuasa Tuhan cukup menolong kamu untuk bisa melahirkan anak ini. Apa yang terjadi? Meninggal itu anak itu dalam rahim istri. Konyol kan Bapak Ibu? Nah lagi-lagi itu masalah pemahaman pengetahuan Alkitabnya yang tidak benar. Kecuali kalau ke dukun tidak boleh. Ya, ke peramal. Ini iblis sedang bekerja juga lewat apa? Budaya ramal meramal Bapak Ibu. Atau tukang juru ramal atau ahli nujum. Oke, masih ingat Bapak Ibu perlombaan motor yang ada di Mandalika? Ingat ya? Mbah siapa lah itu? Mungkin Mbah Nujun lah. Ya, itu tidak ada dalam Alkitab. Karena sebenarnya kita bisa mempergunakan pengetahuan kan. Cukup, nggak usah pakai kuasa-kuasa kayak gitu, Pak. Nah, yang paling parah kalau orang Batak, celana dalam ditaruh di atas genteng untuk menghalau hujan yang akan turun. Coba bayangin Bapak Ibu. Hebat sekali itu celana dalam. Iya kan? Masa celana dalam bisa menghentikan hujan datang? Emang yang punya celana dalam itu siapa? Nah, tapi coba Bapak Ibu. Masih ada loh orang Kristen yang percaya itu tuh. Dan melakukan, mempraktikkan gitu. Jadi artinya apa? Ya begitulah pekerjaan iblis itu membutakan mata rohani orang. Sehingga tidak rasional. Melumpahkan, ya, melumpuhkan pikiran. Jadi tidak rasional.